Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu provinsi yang ada di Indonesia, di mana yang kita tahu, Indonesia saat ini terdapat 34 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Adapun provinsi yang akan kita bahas kali ini yaitu Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 14 Juli tahun 1950 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950, di mana Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 6 hingga 8 derajat lingkar selatan dan 105 hingga 108 derajat bujur timur dengan ibu kota Bandung. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang dari Provinsi Jawa Barat tersebut, di mana ini merupakan gambaran dari Provinsi Jawa Barat dan mempunyai lambang perisai berbentuk bulat telur yang di bawahnya bertuliskan Gama Ripa Repeh Rapi yang artinya Jawa Barat yang kaya, sejahtera, dan damai. Lalu di dalamnya terdapat gambar kujang yang berlubang 5 yang merupakan peralatan rumah tangga atau senjata tradisional masyarakat Sunda. Dan lubang yang berjumlah 5 merupakan kelima sila yang terdapat pada Pancasila. Lalu selanjutnya ada gambar padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran. Serta gambar yang terakhir yang melambangkan gambar gunung, sungai, sawah, dan perkebunan yang menunjukkan sumber alam Sunda yang kaya raya. Adapun suku bangsa yang terdapat pada Provinsi Jawa Barat yaitu suku Sunda, atau biasa disebut dengan Urang Sunda, di mana itu merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tari tradisional Provinsi Jawa Barat. Adapun tari tradisional Provinsi Jawa Barat, yaitu yang pertama ada tari topeng, di mana tari topeng merupakan sebuah tarian yang mengisahkan dendam kesumat seorang raja karena cintanya ditolak. Penari topeng biasanya disebut oleh dalang, dan jumlah penarinya pun tidak disyaratkan, kadang solo atau bahkan lebih dari 2 orang. Lalu yang kedua, ini adalah gambaran dari tarian yang kedua. Adapun nama tarian tersebut yaitu Tari Jaipong, di mana Tari Jaipong merupakan tari pergaulan Jawa Barat yang paling terkenal. Dan ini merupakan gambaran terakhir dari tari tradisional Jawa Barat, yaitu tari merak, di mana tari merak merupakan sebuah tarian yang mengisahkan kehidupan burung merak yang serba indah dan memukau. Jumlah penari biasanya 3 orang, namun terkadang hanya beranggotakan 2 orang saja. Bisa ditarikan berpasangan dan musik pengiringnya adalah gamelan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai rumah tradisional yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana rumah tradisional ini disebut dengan rumah kesepuhan. Rumah adat kesepuhan disebut juga dengan keraton kesepuhan yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana sekitar tahun 1529. Beliau merupakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Keraton ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pintu gerbang utama, bangunan Pancraratna, dan bangunan Pangrawit. Dan bangunan ini mempunyai 3 fungsi, di mana fungsi pertama yaitu sebagai pelatihan prajurit kerajaan, yang kedua untuk tempat berteduh, dan yang ketiga merupakan sebagai tempat pengadilan. Adapun senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yaitu kujang, di mana kujang merupakan sebuah senjata tradisional dari daerah Jawa Barat dan dibuat sekitar pada abad 8 atau yang ke-9 dan terbuat dari besi, baja, dan bahan pamer. Panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm, pada bagian mata kuang terdapat 1-5 lubang dan beratnya sekitar 300 gram.
Adapun hasil pertanian dari Provinsi Jawa Barat yaitu yang pertama ada beras, lalu selanjutnya ada buncis, dan ada cengkeh, ada coklat, lalu selanjutnya juga ada jagung, ada kapas, dan juga ada kapuk. Lalu ada karet, selanjutnya ada kelapa, ada kentang, ada tanaman kina, ada kopi, dan ada pula teh. Adapun selain hasil pertanian, Provinsi Jawa Barat juga menghasilkan tambang. Adapun tambang yang dihasilkan yaitu ada asbes, selanjutnya ada belerang, dan juga ada pula biji besi, ada emas dan juga perak, lalu juga ada fosfat, dan ada mangan. Ada minyak bumi, dan juga ada semen. Ada tembaga, ada pula teras. Dan ada pula hasil industri yang dihasilkan dari Provinsi Jawa Barat. Ada yang pertama yaitu ada pipa besi, ada semen, ada ban mobil, dan juga ada baterai.
Lalu selanjutnya ada genteng. Dan ada pemintalan benang. Ada percetakan. Serta ada pesawat terbang. Ada tenun. Dan ini merupakan pahlawan dari Provinsi Jawa Barat. Adapun yang pertama yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung pada tanggal 4 Desember tahun 1884 dan meninggal pada umur 62 tahun pada tanggal 11 September tahun 1947. Beliau merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1966. Dan yang kedua yaitu Insinyur Haji Raden Juanda Kertawijaya, di mana ia lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Januari tahun 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 7 November 1963 pada umur 52 tahun. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Yang ketiga yaitu Raden Uto Iskandar Dinata, di mana ia lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 31 Maret tahun 1897 dan meninggal di Mauk, Tangerang, Banten pada tanggal 20 Desember tahun 1945 pada umur 48 tahun. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia dan mendapat julukan Si Jalak Harupat. Dan yang keempat yaitu Mr. Syarifuddin Prawira Negara, di mana ia lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Lalu selanjutnya kita akan membahas lagu daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Ada yang pertama yaitu Manuk Dadali. Dan yang kedua ada Bajing Muncak. Lalu yang ketiga ada Panon Hideng. Lalu selanjutnya ada Es Lilin. Dan yang kelima yaitu Cing Cangkeling. Dan yang terakhir yaitu Bubuy Bulan. Ada pembahasan yang selanjutnya mengenai pakaian adat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, di mana pakaian adat ini diberi nama yaitu pakaian adat Sukapura. Pakaian adat ini biasanya berupa jas tertutup berwarna putih dengan ikat pinggang berwarna sama dan biasanya dikenakan oleh mempelai pria. Sedangkan untuk mempelai wanita biasanya mereka menggunakan kebaya berukat berwarna putih dan bawahan berupa kain rengreng eneng dan ikat pinggang yang berwarna emas atau yang disebut dengan benten serta selop berwarna putih juga melengkapi mempelai wanita. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bandar udara yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, di mana bandar udara ini diberi nama yaitu Bandar Udara Internasional Kertajati. Ini merupakan gambaran dari Bandar Udara Internasional Kertajati, di mana bandara ini terletak di Kabupaten Majengka, Jawa Barat dan didirikan pada tanggal 24 Mei tahun 2018 serta dengan pesawat kepresidenan Indonesia yang mendarat sebagai pesawat pertama di bandar udara ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.